Di malam ini kita akan bahas lagi tentang TOEFL and written expressions lagi. Nah, basically it's not that different with our previous lesson. Tidak ada sedikit perbedaan yang signifikan dengan our previous lesson. Tapi I want to give a bit introductions to our next lesson. Our previous lessons, the focus is a sentence or sentences with one only subject and verb. Jadi kemarin pembahasan kita adalah memang kalimat-kalimat yang menggunakan satu subject verb saja. Kalau di dalam bahasa Indonesia, maybe you call it as simple sentence atau kalimat sederhana, ya. Nah, terus kemudian nanti on our next lessons it can be more developed, akan terus mengembangkan soal masalah kalimat dalam bahasa Inggris ini. I will share your screen a bit. Kita akan mulai dengan share screen sebentar. But before starting sharing the screen or starting the lesson officially, I will remind that again, this is the online class. To get it more effective, to get it more intensive, the learning process, if you can turn on your camera, it would be better. But if you cannot turn on camera, maybe because of another issue, signal or anything, it's also fine. Jadi buat teman-teman yang tidak berhalangan ya untuk menghidupkan kameranya, I will really appreciate if you can turn on your camera. But if you're a bit busy or maybe your signal and so on, it's also okay if you cannot turn on your camera. Nah, pembahasan kita this evening, kita akan bahas yang namanya multiple clauses. Dasarnya begini dulu teman-teman ya. In English ada namanya sentence, ya. Ada namanya sentence, ada namanya clause. Ya, that's different. Ada perbedaan. Ada yang namanya sentence kalimat, ada yang namanya clause atau klausa. Sentence ini kalau kita lihat from the formations, ya sentence dan clause ini sama. They consist of subject and verb. Ini juga subject and verb. Ya, jadi kalau dilihat dari formasinya sama ya, subject verb dan subject verb. But what is the difference? Apa yang membuat beda? Nah, kalau sentence ini biasanya gitu ya, dia hanya satu ide pokok. Ya. Jadi satu ide pokok penuh gitu. Teman-teman bisa memaknai a sentence dengan satu ide yang by reading this sentence you can get the ideas. Teman-teman langsung bisa memahami keseluruhan maknanya. Contoh gitu ya. I will wait for you. Nah, aku akan menunggumu di sini ya. Ini adalah sebuah sentence. Nah, terus kemudian kalau klausa bagaimana? Klausa itu biasanya ya bisa berbuat satu ide pokok, tapi kadang juga tidak memuat satu ide pokok penuh. Nah, jadi kalau klausa dia bisa saja tidak memuat satu ide pokok penuh. Contoh ya, contohnya adalah when it is raining. Ketika hujan gitu ya.
Ketika hujan itu adalah memenuhi syarat subject and verb, tapi dia tidak memiliki ide pokok yang penuh. Ketika hujan, lalu kenapa kalau ketika hujan gitu ya, kita tidak bisa menangkap itu secara penuh. And to simplify, gitu ya, setiap sentence itu pasti memenuhi standar sebagai sebuah klausa. Tapi not every clause is a sentence. Tidak semua klausa adalah sentence. Jadi kalau dilihat dari rumusnya itu sama, tapi kalau setiap sentence itu sudah pasti klausa, setiap kalimat itu sudah pasti klausa, tapi belum tentu sebuah klausa itu bisa jadi bukan sebuah sentence karena tidak memiliki satu ide pokok yang penuh. Kayak gitu. Lalu bagaimana kalau sebuah klausa itu memiliki satu ide pokok penuh? Dia disebut menjadi sentence. Oke, the things ya, itu dasarnya. Nah, lalu mereka akan menguji kita tentang apa? Kenapa kok kita harus tahu ini kan the questions? Kenapa gitu? Because they will ask you or they will test you how to structure multiple clauses. Karena mereka itu akan meminta kita untuk bagaimana menyusun kalimat-kalimat dengan klausa yang lebih dari satu. That's the things. Ya. Itu yang akan mereka tanya di teman-teman semuanya. Oke, ini bit difficult gonna be. Ya, ini akan sedikit lebih complicated daripada yang sebelumnya. So you have to pay more attention. Yang pertama adalah kita sebutnya dengan coordinate connectors. Apa itu coordinate connectors? Adalah when you gather two independent sentence. Ya, ketika teman-teman menghubungkan dua ya klausa independen nih. Ya, maksudnya independen itu maknanya secara utuh dia bisa berdiri sendiri ya, seperti sebuah kalimat gitu. Nah, if you can do as example kayak gini nih, examples ya, example. I drink water. And then ini kan kalimat yang satu ya, kemudian kalimat yang kedua, you eat chicken. Ini kan teman-teman bisa memahami maknanya secara penuh ya, dua-duanya independen nih, ini independen. Pokoknya maknanya teman-teman ini juga sama, independen. Dia tidak terikat dengan makna yang lain gitu. Sehingga menggabungkannya menjadi I drink water, and you eat chicken. Begini ya, how we gather it. Bagaimana kita menghubungkannya. Sehingga kalau kita sederhanakan, ketika teman-teman mau menggabungkan dua klausa yang independen menjadi subject verb, koma ya. Di sini ada yang namanya coordinate connector ya. Ya, di sini baru nanti di sini subject verb lagi. The only one way is like this. Oke. Satu-satunya cara hanya kayak gini, nggak ada cara lain. Seandainya teman-teman menulis I drink water tanpa koma and you eat chicken, itu salah. Oke, itu salah. Atau I drink water, you eat chicken tanpa n juga salah. Coordinate connector di sini wajib hukumnya untuk ditambahkan kayak gitu ya, these things ya. So sampai sini teman-teman know how to structure one
disebut dengan coordinate connector. Ya, jangan sampai salah. Lalu pertanyaannya, what is the coordinate connector? Apa itu coordinate connector? Coordinate connector kita bagi menjadi beberapa. Nah, supaya teman-teman gampang menghafalnya, kita tulis menjadi namanya fan boys, ya. Ini biar teman-teman yang suka ke Koreaan menjadi tahu nih. Fanboys itu apa F-nya? F-nya adalah for. What's going on with my? Can you see my screen then? Hilang ya? Hilang, Mister. Hilang. Okay, it stopped directly by the Zoom. Jadi F yang pertama adalah for, E-nya adalah and, N-nya adalah nor, B-nya adalah but, O-nya adalah or, Y-nya adalah yet, S-nya adalah so. So for and nor, but, or, yet, so itu adalah konektornya. Sehingga teman-teman ketika menulis seandainya gitu ya pakai for, ya, I cook the chicken, comma, for you break. Gini ya, I cook the chicken for you, bring to school. Modelnya pakai kayak gini. Begitu juga nanti and, begitu pakai nor, pakai but, pakai or, pakai yet, pakai so, itu semuanya sama modelnya, ya. Di strukturnya seperti itu. This is the coordinate connector. Lalu soal-soal yang akan dimunculkan itu seperti apa gitu ya? Soal-soal yang dimunculkan bisa saja modelnya seandainya kayak gini ya. Kita melihat as example here ada a power failure occurred blank blank, the lamps went out. Kita nih pahami strukturnya. A power failure adalah subject, occurred is the verb, koma di sini. The lamps went out, ya, the lamp subject, went out this verb. Kita udah menemukan subject verb, koma subject verb. Berarti yang belum ada apa? Adalah konektor. So find what is the connector. Then itu bukan, later bukan, next bukan, maka the connector is so. A power failure occurred, so the lamp went out. Kayak gitu ya. Jadi fungsinya adalah membantu kita menavigasi ketika melihat sebuah kalimat. Itu yang pertama. Terus lanjut, yang kedua dasarnya adalah begini. Kita jelasin dasarnya dulu sebelum ke konektor. Teman-teman, maybe you know that ya, the sentence is a bit complicated. Mungkin teman-teman paham kalau kalimat itu kan sedikit membingungkan ya, a bit complicated. Makanya teman-teman mulai bingung nih sebenarnya nyusun kalimat itu yang kayak gimana toh, kok aku pernah melihat ada subjeknya di depan, ada yang subjeknya di belakang, itu kayak gimana. Nah teman-teman jangan salah, karena ada typical yang namanya adverb clause. Nah namanya adverb clause, pasti klausa salah satunya yang digabungkan adalah berfungsi sebagai adverb. Adverb ini apa? Adverb ini adalah kata keterangan. Kalau di dalam keterangan di Indonesia itu ada waktu, ada sebab, ada kondisi, ada tempat. In English there are so many like in Indonesia.
dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris juga sama, seperti dalam bahasa Inggris, punya banyak. Tapi kita ambilkan contoh sederhananya dulu ya, contoh sederhana. Kalau teman-teman menulis ya kalimat sederhana seandainya kayak gini. I met you yesterday. Pertanyaannya adalah di mana adverbnya? Yesterday. Yesterday. Oke, good. Yesterday adalah sebuah adverb. Good, ya. Yesterday adalah adverb. Nah, terus kemudian kita tulis yesterday I met you. Adverbnya ada di mana? Yesterday, Mister. Oke, adverbnya adalah yesterday. Sekarang mana tulisan yang benar? Mana susunan struktur yang benar? Yang I met you yesterday atau yesterday I met you? Nah, yang benar A atau B? Sorry, kebaliknya harusnya A atau B. Kira-kira yang benar yang mana nih, teman-teman? Yang A atau yang B kalimatnya yang benar? A. A. Oke. Banyak yang yakin A ya. Padahal dua-duanya ini benar. Yes. These two possibles. Dua-duanya benar. Nah, kalau teman-teman udah tahu, oh ternyata adverb itu ada di depan dan ada di belakang. Maka ketika membuat connectors, ya ketika menjadi clauses, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Contoh, yang A tadi kita jadikan menjadi klausa, I met you, bukan yesterday, tapi kita ganti menjadi subject verb. When you were in Bali. Oke, di sini kita tahu bahwa I adalah subjek, met adalah verb. Nah, when you were in Bali adalah sebuah adverb yang terdiri dari apa gitu ya? Yang terdiri dari when-nya adalah konektor, you-nya adalah subjek, were-nya adalah verb. Jadi walaupun dia adalah konektor subjek verb, tapi secara fungsi dia berfungsi sebagai adverb. Nah, ini yang disebut yang digabungkan salah satunya berfungsi sebagai adverb. Oke, di sini ini berfungsi sebagai adverb. Loh, kalau di depan bagaimana? Juga sama. Kalau di depan tinggal dibalik aja. Ya. When you were in Bali, comma, I met you. Ini subjek, ini verb, and di sini adalah adverb. Adverbnya terdiri dari konektor, subjek, and verb. Got it? Dasarnya paham ya? Jadi kalau adverb adalah salah satu yang dikonektin itu berfungsi sebagai adverb. Ada di mana adverb itu? Ada sebagai keterangan setelah verb atau sebelum verbnya itu, sebelum subjek verbnya. It's either in front atau di belakang. That's the things, logikanya. Sampai sini clear? Aman? Oke, nah kalau aman, kita pahami selanjutnya adalah ada apa saja adverb of time, adverb itu gitu ya. Jadi ada apa saja adverb of time yang bisa kita pelajari gitu. As I mentioned, di sini kita mulai sedikit lebih banyak lessonnya karena adverb itu ada banyak banget. Yang pertama itu adalah namanya time.
Berarti keterangannya adalah keterangan waktu, ya, keterangan waktu. Contoh gitu ya, di sini ada time after, as long as soon as, before, by the time, once, since, until, when, whenever, while. Itu semuanya untuk menjelaskan waktu nih, keterangan waktu. Well, cause ya, sebab, itu keterangan sebab, ada as, because, inasmuch as, now that, and since. Teman-teman yang udah tahu ya, kayak oh aku udah tahu as soon as, before, by the time, oh aku udah tahu itu. Tapi aku nggak familiar dengan in as much as gitu. Ya udah, be familiar. Oh ada toh konektor yang namanya in as much as. Ada toh konektor yang now that. Ada toh konektor yang as doang. Ada konektor yang since. Itu teman-teman pahami. Sementara susunannya tetap sama. Subject verb ditambahkan adverb clause, ya, adverb subject verb, atau di depan adverb dulu, ya, subject verb, koma bedanya. Kalau di depan dikasih koma, baru ditambah dengan subject verb. That things, that what makes different. Itu yang membuat berbeda. Oke? Okay? Then now we have questions. Lalu kita punya pertanyaan. Is that enough? Gitu ya. Apakah itu aja cukup untuk teman-teman adverb of time-nya, gitu ya, adverb of cause-nya? Is that enough? Enggak, masih ada lain lagi gitu ya. Apa yang lain lagi? Yang lain lagi selain itu kita punya namanya other adverb. Namanya other itu lebih dari satu ya, more than one. Contoh yang lain lagi gitu ya. Yang pertama adalah other verb connectors-nya, condition. Ada kata keterangan yang digunakan untuk menerangkan kondisi, condition. Okay. Ada kata keterangan untuk contrast. Ada kata keterangan untuk manner. Dan ada kata keterangan untuk place. Oke. Nah, condition contoh if, in case, provided, providing, unless, whether, although itu untuk kontras, even though, while, whereas. Manner ada as, in that. Place itu ada where, wherever. Strukturnya bagaimana? Sama, kecuali ada point of view di sini. Kalau teman-teman menggunakan contrast connector, itu artinya although, even though, while, whereas, teman-teman boleh nggak pakai koma di tengah. Contoh gitu ya. Kalau aku pakai konektor seandainya gini ya. Oke. Set gitu. Kalau teman-teman perhatikan di sini gitu ya. Ketika dia taruh di depan sini, umumnya kan dia tutup dengan koma, oke? Umumnya kan begitu. Kita tadi lihat bandingkan yang contoh tak berikan. Ketika dia ditaruh di depan, ditutup dengan koma juga. Kita kasih contoh yang lain gitu ya. Seandainya kita pakai kata as gitu ya. Konektornya as umum gitu ya. I will treat you as you treat me. Oke, gitu. Ini ditaruh di tengah tanpa koma. Kalau ditaruh di depan, as you treat me, koma, I will treat you. Oke, ini dengan koma. Tapi kalau contrast konektor itu boleh nggak pakai koma. Sehingga contoh kalau kita pakai kontras, gitu ya. Kontras ada apa saja? Ada yang pokoknya berlawanan. Ada although, even though, while, ya though itu berarti ya kontras konektor. Kita bisa taruh aja although,
you are rude, I still like you. Misalnya gitu ya. Seandainya kayak gini, although you are rude, I still like you. Kalau dia bukan although, teman-teman harus pakai koma. Tapi karena dia kontras konektor, nggak pakai koma, nggak apa-apa. That things. Ya, pahami kontras konektornya ada although, even though, though, while, and various. Got it? Ini yang perlu teman-teman bisa gunakan. Atau ketika dia ditaruh di tengah gitu ya, yang biasanya tidak di koma bisa ditaruh koma, the things. Nah, ini yang paling sering dilakukan kalau seandainya a koma di tengah di sini kan nggak ada biasanya nih. Ditaruh di tengah sini kan nggak ada koma. Oke. Ketika dia ditaruh di depan gitu ya, dia bisa di koma. Kayak gini, bisa nggak di koma? That what's different. Ya, a comma is often used in the middle of the sentence with contrast connector. Gitu ya. Di koma, kalau yang biasanya nggak di koma, bisa di koma. Yang biasanya di koma, bisa nggak di koma. Pokoknya that's contrast connector. Tapi yang paling sering digunakan adalah ketika dia ditaruh di tengah, contrast connector yang biasanya tidak di koma, bisa di koma. Got it? Jadi even though ini ditaruh di tengah, bisa di koma. Walaupun biasanya nggak di koma. Gitu. That's what difference on contrast connector. Put the biggest point-nya adalah bahwa ketika dia ada di middle bisa di koma. Gitu. That things. Itu di dua connectors yang kita pelajari. Teman-teman ada pertanyaan sebelum kita go further ya, sebelum kita lanjut apakah tentang contrast connector dan coordinate connector ini teman-teman ada pertanyaan? Aman? Aman, Mister. Please. Kalau Aman, Mister. Oke, kalau aman kita akan lanjut pada exercise teman-teman ya, karena kita mau ngejar the things ya. Wait a moment, I will share your screen. Kita sentence with multiple clauses. Kita akan coba kerjakan 5 dulu karena kita to get it more effective ya. Kita cek 5 and every exercise, setiap exercise kita akan ada waktu 30 detik ya, as we design in our previous class. Siap-siap teman-teman, waktunya hanya 30 detik. It started by now. Apa? Hampir laptopnya mati nggak ngecas.
Ya, time is up, teman-teman. Waktunya habis. Kita coba answer from number one. Ya, kita dari paling atas. Miss Sabrina, what is your answer? Number one. Nomor 1 saya belum jawab, Mister. Oke, Mas Zudi, what is your answer number one? What is your answer? Their youth. Your voice is very low, Mas Zudi. Sorry, B, ball. Oh, Can you B. hear my voice? Yes, B. B. Yeah, their youth, Mister. Okay, very youth. Okay, let's check. And then, so sorry. Mas Arifin, My answer C. C. Okay, Ya. let's check. Nice. Kenapa? Karena kita lihat tadi di dalam exercise-nya ada ini until. Parent flamingos, ya kalau kita analisa, parent flamingos adalah subject, lose adalah verb. Their intense pink coloring, until adalah konektor, maka kita butuh subject and verb. Subject and verb. Nah, so the answer is thank you, Mas Arifin, Mas Sudian, also Sabrina. The answer for number one is C. Nice. Kita lanjut, Miss Gloria. Your answer number two. Not sure, but my answer is B. B? Yeah. Okay, B. Let's we check. 1, 2, 3. Oh my goodness, mistake. Sabrina, what is your answer? Domba, Mister. Domba. Okay. Yes. Check D. Nice, betul. Kenapa? Champagne ya adalah subject. Can be per case adalah verb. Koma. Nah, identik koma di tengah ya, berarti dia adalah coordinate connector. Sehingga di sini harus ada subject and verb. Kita lihat di sini cannot be per case itu sudah verb. Kita kurang subjek dan konektornya. Sehingga the answer is connector and subject. The things ya. So the answer is D. Mister, because bukan konektor ya? Apa? Because. Because konektor, tapi kan dia bukan konektor yang kalau ditaruh di tengah di koma. Oh, yeah, I see. Oke? Okay, thank you. Good. Next kita lanjut nomor 3. Nomor 3, Miss Hawirun Nisa. What is your answer? Saya jawab B, Mister. B. Iya. Oke. Kita as soon as. 1, 2, 3, 2. Oh my goodness, it's mistaken. Mister B. Belinda. Saya tadi jawab B. Oh, B. Oh, B. Let's check B. Betul. Ya. B, not D ya. Oke, B. Betul, jawabannya B. Kenapa? Has adalah verb. The red panda adalah subject, is called adalah verb. Oh, ada 2 verb di sini dan ada koma di tengah. Berarti di depannya adalah adverb connector ya. Kita butuh konektor dan subject. Because is connector, it adalah subject. As soon as di sini ini baru konektor saja ya kalau ada teman-teman jawab tapi nggak ada subjeknya. But the answer is B, so you get it correct. Oke, nice. Kita lanjut ke Belinda with number 4. C. C. If the person lives long enough, every Down syndrome individual get Alzheimer disease. Let's check, is that correct? Mantap, betul. Kenapa? Karena kita lihat di sini
every Down syndrome individual adalah subjek, gets adalah verb. Dan di sini ada koma, ya berarti di sini kita butuh adverb connector. Kalau adverb connector terdiri dari konektor, subjek, verb. Di sini belum ada verb, belum ada subjek, belum ada konektor. Maka kita butuh konektor, the person subject, lives adalah verb. Nice, 4 soal, benar, thank you. Miss Belinda, kita lanjut ke Miss Dia, number 5, Miss Dia, please. Saya ya, Mas. Dia Ayu Iya. ya. Iya, betul, Dia Ayu. My answer ini. B atau C ya? B atau C atau D atau C? D. B? Ya, jadi coba deh, Mister. B ya? Sebenarnya nggak begitu paham. Oke, B kita cek di sini. C, Mister. Oh, C, oke. Oh. Mistaken. Kita coba bawahnya dia. Iqbal, Iqbal Hanun. I answer A, Mister. A. Yes. Okay, let's check. I'm so sorry. The answer is D. Kenapa? Although adalah konektor, teman-teman ya, konektor. Nah, dia di sini sudah diikuti dengan although congress subject past verb di koma. Oh, berarti adverbnya udah lengkap nih. Adverb udah lengkap. Tinggal kita lanjut pada isi kalimatnya, subject dan verb. Which one contains subject verb? If ada konektornya, ya berarti salah. Was ruled itu hanya verb doang, nggak ada subjeknya, salah. The ruling of the Supreme Court only subject only. Nah, yang benar adalah the Supreme Court itu adalah subject, rule, the verb. So that things. Dari 5 soal percobaan kita, teman-teman, apakah ada pertanyaan yang mau teman-teman tanyakan sebelum kita lanjut? Ada pertanyaan? I want to ask something, Mister. Yes, please. So the good news is I get it all correct, Mm-hmm. but can I, if there's a question like this that I can't decide where the connectors, the subject, the verb, and the formula, can I use the sesuai dengan mana yang enak didengar gitu, boleh nggak, Mister? If you Karena- used to read in English, it's possible to get correct. Kalau kita sering baca dalam bahasa Inggris, kemungkinannya besar benar juga bisa. Tapi nanti ada hal di mana kita nggak bisa jawab benar. As example gitu ya. Kita coba di next another text. Nah, ini kira-kira dijawab apa? What will you answer? 1%. I don't know. B maybe. A person. Oke, B. B because of you use tebak-tebak atau B karena you know? B. And for this time I use my mana yang the easier way. Berarti agak menebak. B atau D? B. B. Oke, let's check ya. Okay, I got it. Kenapa salah? Karena thingsnya gini, kalau kita nebak biasanya complicatednya ketika tebakan itu kan kita use namanya proper knowledge bias ya.
Setiap kita nebak itu, yang kita gunakan adalah pengetahuan kita sebelumnya. Nah, problemsnya tidak semua pengetahuan atau experience kita sebelumnya itu full in English. Jadi ketika, oh ini kayaknya nggak cocok nih, oh ini kayaknya nggak enak kedengeran. Kan kita bukan native speaker, sehingga yang kayaknya enak nggak enak itu belum tentu benar. Karena enak nggak enaknya kita adalah enak nggak enaknya foreigners atau orang asing. Nah, saranku fokus aja untuk kenali connectors-nya nih. Connectors itu secara formulas tidak difficult, tapi secara jumlahnya menjadi difficult karena banyak. Nah, kita sekarang temukan di mana di sini ada konektor. Ternyata konektornya adalah provided ini konektor. Oke. Ya, terus kemudian ada kata there. Kemarin kita udah ulas bahwa there itu expression menunjukkan tempat, maka terjadi inversions, subjeknya itu di belakang tapi verb dulu yang disebut verb, terus kemudian a complete lack of the retina di sini adalah subjeknya. Oh, sudah ada konektor, verb dan subjek komplit gitu kan. Sekarang kita tinggal lihat di sini ada perceives adalah verb, maka jawabannya menjadi apa? Subject. Subject only. Which one the subject only? D. 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 That's the correct one. Nah, kalau sebenarnya teman-teman simplify, konektor itu sampai sejauh ini, gitu ya, konektor ini cuman begini doang, ya, koordinat, itu rumusnya cuman satu, ya, subject verb, koma, konektor subject verb, it's only, wait a moment, aku share screen-nya salah. Oke, jadi kalau oh my goodness. Nah, konektor itu yang koordinat adalah subject verb, konektor subject verb. Ini tadi konektornya adalah fan voice. Oke, konektornya fan voice. Nah, terus yang kedua, itu kalau konektornya adverb. Nah, adverb ada dua kemungkinan. Kalau dia ditaruh di depan, konektornya ditaruh depan, maka konektor subject verb, koma, subject verb. Hanya kebalikannya fan voice kalau dilihat, teman-teman ya. Kebalikannya fan voice tadi. Kalau fan voice itu subject verb, koma, konektor subject verb. Kalau yang adverb ada di depan tuh konektor subject verb, koma, subject verb. Got it? Nah, Oke, Mister. terus yang di belakang ini tinggal subject verb, konektor subject verb. Nggak ada komanya. Oke, ini adalah sama dengan ini, cuman nggak ada koma. Nah, tinggal ditambahkan kecuali kontras konektor. Kontras konektor itu di tengah bisa pakai koma. Nah, bisa pakai koma. Gini doang. Nah, yang jadi problems adverb nanti di sini teman-teman tuh harus kenali banyak ya. Ada time, ada cause ya. Terus kemudian ada condition. Ada place. Terus kemudian ada contrast. Nah, ini yang teman-teman harus kenali gitu ya. Yang harus teman-teman kenali konektornya. Enggak harus dihafal, tapi be familiar saja. Be familiar artinya ketika nemu itu ingat gitu. Oh, ini konektor gitu. Tahu. That's the things. Ini ya kalau tentang dua konektor yang kita pahami. Terus ada perkembangan lagi teman-teman konektor ini. Kita coba jelaskan dulu, nanti exercise-nya kita bisa lanjutkan ya.
ternyata ada konektor ini, kalau tadi fungsinya sebagai adverb, ada konektor yang sisanya itu fungsinya sebagai adjective, konektor, dan ada yang fungsinya sebagai noun, konektor. Adjektif itu kata sifat. Kata sifat. Nah, noun konektor itu kata benda, karena kata benda ya. Nah, mana yang menurut teman-teman mudah untuk mau dipelajari? Which one do you want to choose? Adjective connector dulu atau noun clause connector dulu? Adjective connector. Oke, adjective. Kita mulai dari adjective. Sedikit siap-siap ya. Adjektif itu fungsinya kan kata sifat. Sekarang pertanyaannya, kata sifat itu dipakai untuk apa? Kata sifat adalah untuk menjelaskan ya, karakter kata benda. Contoh, kemarin udah kita ulas sedikit. Ada kata woman ya, kalau kemarin kita woman itu kan sebuah kata benda, ini sebuah noun. Tapi woman general. Woman ini general. Sehingga kita yang ada di gambaran kita ketika ngomong woman itu ya semua perempuan. Supaya lebih spesifik, kita tambahin karakter. Kita tambahin kata sifat. Mungkin ditambahin menjadi beautiful woman. Gini kan. Nah, menjadi beautiful woman, kita menjadi seleksi. Yang nggak cantik nggak masuk ke sini. Kriterianya ya menurut teman-teman masing-masing. Cantiknya kayak apa. But at least kita menseleksi. Kita memberikan karakter lebih spesifik terhadap the woman. Gitu. Ya, that things. Lalu, kalau dijadikan beautiful ini dijadikan subject verb, ya, gimana? Ini yang akan kita pelajari. Jadi seandainya aku bilang kayak gini ya. I buy a book. I adalah subjek, ya. Buy adalah verb. A book-nya adalah objek yang berupa noun. Oke, yang berupa noun. Kalau tadi noun-nya itu adjektifnya ditaruh di depannya. Nah, kalau adjective clause itu ditaruh setelahnya. Oke, ditaruh di setelahnya. Contoh, I buy a book ditambahkan adjektif bisa menjadi I buy a book which you recommend. Ini. Sehingga teman-teman bisa, aku beli buku yang mana? Which you recommend. Nah, which you recommend ini fungsinya konektor, subjek, verb, tapi dia adalah adjektif. Untuk menjelaskan apa? Menjelaskan noun. Gitu. Dasarnya bisa dipahami adjektifnya? Is that simple to understand? Bisa dipahami dasar dari adjective clause? Can you? Aman? Aman, Mister. Aman ya. Berarti dimanapun teman-teman ada kata benda, itu bisa teman-teman jelaskan dengan adjektif. Contoh, a book-nya kita rubah menjadi subjek. Oke. Oh my goodness. Kita rubah menjadi subjek. A book is expensive gitu ya. Atau biar general lebih kelihatan noun banget, kita pakai the book gitu ya. Pakai the, masalah. Yang biar teman-teman lebih familiar. The book is expensive. The book ini noun, tapi dia sebagai apa? Dia sebagai subjek. Verb-nya adalah is. Oke. Kita ada noun, ya kita bisa tambahkan menjadi ya, kita
Kita tinggal the book set, kita kasih adjektif. Which you recommend is expensive. Gitu, sama aja. Dimanapun letak kata benda, dia bisa diikuti dengan adjektif. Oke, itu adjektif dasarnya. Clear ya, adjektif ya. Kalau udah clear, kita lanjut ke noun. Ya. Noun itu sedikit berbeda sebenarnya. Noun kan kata benda. Kata benda. Contohnya kan kata benda ya home, problem, terus kemudian apa lagi ya, school, banyak lah ini. Semua kata benda ya book, laptop, itu semua kata benda itu disebut noun dalam bahasa Inggris. Tapi letak kata benda itu ada di mana? Letak kata benda ada di mana? Posisi kata benda. Fungsi Setelah predikat. apa? Kata benda ada di dua posisi. Dia bisa menjadi subjek. Subjek, dan objek. Betul, mantap ya. Kata benda bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek. Kalau menjadi subjek, seandainya gitu ya. Problems are solvable, gitu ya. Seandainya masalah-masalah itu bisa diselesaikan. Kalau menjadi objek, gitu ya, I solve the problems. Nah, ini menjadi subjek, ini menjadi objek. Berarti tandanya noun itu bisa datang sebagai subjek atau objek. Objek itu nggak harus selalu object of the verb ya, bisa object of proposition. Bisa adanya I think about the problem. Nah, di sini problem saya itu objek, tapi bukan dari sebuah verb, tapi dari sebuah preposition. Gitu ya, that things. Ini sampai dasarnya begitu. Nah, lalu tugas kita hanyalah merubah tadi yang problems sebagai noun tadi, kita rubah menjadi subjek dan verb. Caranya gimana? Caranya, kalau dia sebagai subjek, kita rubahnya, ya tadi yang problems itu, kita caranya. What you, ya. What you make, ya, is very amazing. Nah, di sini what you make, walaupun dia terdiri dari konektor, subject, verb, ada tabletnya tinggal 2% ya, 12. Oke, kita charge sampai lupa kita ngelihatin umuman. Kita what you make itu konektor subject verb, fungsinya adalah sebuah noun, ya, diletakkan sebagai subjek. Oke, is very amazing, is-nya adalah verb. Gini caranya, ya. Ini kalau kita naruh noun as subject, noun clause as subject. Lah kalau ditaruh sebagai objek gimana? Ya tinggal ditaruh bagian objek aja, ya. I consider what you said. Seandainya gitu ya. What you said, konektor, subject, verb, tapi fungsinya dia sebagai noun and object dari apa? Dari sebuah kata
verb ini. Verb consider. Kalau prepositions gimana? Ya sama, ditaruh di setelah itu aja gitu ya. Seandainya I am curious about what my teacher said. Nah, ini keadaan sekarang seandainya gitu ya. I am curious. I adalah subjek, am curious adalah verb, about di sini adalah preposition. What my teacher said, what connector, my teacher subject, and said adalah verb. Ini adalah noun clause. Berfungsi sebagai objek. Dari apa? Dari preposition. Begitu. Dasarnya bisa dipahami? Is it good? Aman? Atau ada pertanyaan? Aman ya. Nah, kalau aman, kita lihat ke dalam aplikasinya. Aplikasi yang pertama yang akan kita lihat adalah di noun clause itu. Nah, noun clause ini teman-teman, seperti yang tadi tak bilang, konektornya itu ada yang pertama, ya, what, where, why, how, ya itu konektornya. Ada whatever, whenever, whether, if, that. Semua itu adalah noun clause konektor. Rumusnya tetap sama, dia bisa ada sebagai di depan, begitu ya, ditaruh sebagai objek. I know what you did, gitu, konektor subject verb. Atau what you did was wrong, itu ditaruh di, ya, ini sebagai objek. Dan ini sebagai subjek. Simple ya. Nah, tapi selain ini, noun clause itu bisa tidak perlu pakai subjek. Ya. Sometimes you don't need to put subject on your connector. Teman-teman nggak perlu menaruh subjek setelah konektor. Kenapa? Gitu ya. Karena subjeknya nggak jelas, atau subjeknya memang nggak ada, atau subjeknya di-represent oleh konektor itu sendiri. Contoh, I didn't know what is in the box. Lah apa? Yang nggak tahu, makanya what is in the box. Bukan what it is in the box. Begitu ya. Karena kita nggak tahu subjeknya. Jadi langsung konektor, langsung verb aja nggak apa-apa. Karena kita nggak tahu subjeknya. Begitu juga, we are concerned about who will do the work. Siapa yang nggak tahu, makanya kita pakai langsung konektor, langsung verb. Who, gitu ya. Nah, terus, whoever is coming to the party must bring a gift. Siapa? Ya siapa aja. Makanya whoever adalah konektor, langsung plus verb. Whoever. Gitu. Bedanya, yang bisa menjadi langsung konektor plus verb, ini sedikit, hanya who, whoever, what, whatever, which, and whichever. Oke, kita coba perhatikan di sini bagian who, gitu ya, bagian who and whoever. Who and whoever itu nggak perlu pakai subjek. What, whatever nggak perlu pakai subjek. Which, whichever nggak perlu pakai subjek. Nah, kalau who and whoever biasanya untuk benda, untuk orang, ya menjelaskan kondisi orang. What, whatever itu secara general, and which, whichever itu untuk benda. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Yang membedakan cuma setelah konektor langsung verb aja. Oke, setelah konektor verb. Setelah konektor verb. Oke, kalau tak simpulkan sederhananya begini teman. Oh my god. Ya, kalau kita simpulkan noun clause. Noun clause itu ya bisa ditulis dengan subjek, tidak ditulis dengan subjek. Oke. Kalau dia ditulis dengan subjek, maka konektor subjek verb. Kalau tidak ditulis dengan subjek, ya dia ada konektor verb doang. Lah terus letaknya ada di mana?
yang namanya noun dia bisa sebagai subject verb ya, terus kemudian konektor subject verb, ini berarti posisinya dia sebagai objek, atau dia bisa menjadi konektor subject verb baru verb, di sini posisinya sebagai subjek gitu. Oke, begitu juga di sini kalau dia menjadi subjek, kalau dia menjadi objek, biar urut dulu, maka subject verb konektor verb ini ya. Ini dia posisinya sebagai objek. Kalau dia sebagai subjek, ya tinggal konektor verb langsung verb. Itu karena di sini dia sebagai subjek. Begitu. Tinggal teman-teman tahu bahwa konektor untuk noun clause itu antara konektor subject verb atau konektor verb. Posisinya dia bisa subjek, bisa objek, kayak gitu aja. The things. Kalau dia subjek berarti sebelum verb, kalau dia objek berarti antara setelah verb atau setelah preposition. Begitu. That's the easier. Bisa dipahami untuk noun, aman? Aman ya. Kalau belum ada pertanyaan tuh antara pusing dan aman. Ya, so it's okay. Nah, sekarang adjektif. Nah, adjektif sama ya, dia bisa sebagai berfungsi dengan subject verb. Ini konektornya whom, which, and that. Dia akan setelah verb bisa di sini konektor subject verb sama, atau ya setelah subjek ya setelah subjek dengan konektor subject verb bisa. Cuman bedanya kalau dia tidak ada subjek yang jelas sama seperti kata benda tadi, ya nggak usah dikasih subjek, langsung konektor verb, sehingga jadinya tinggal subject verb konektor verb gitu doang. Oke, no difference. Oke, nah konektornya menjadi who, which, and that. Nah ini tadi ada perbedaan. Kalau dia pakai subjek, konektornya itu pakai whom, karena whom membutuhkan subjek kan selalu. Contoh, kita kan begini, whom do you love? Siapa yang kamu cintai? Kamu butuh subjek di sini kan? Subjek, verb. Whom, ya ini konektornya. Di sini kan. Whom do you love? Butuh subjek. Tapi kalau who, itu nggak perlu. Who itu kamu bisa tulis who loves you. Kenapa? Karena yang ditanyakan memang subjeknya, who loves you, siapa yang mencintaimu. Kalau whom do you love, ditanyakan objeknya, siapa yang kamu cintai. Maka who ini nggak perlu subjek, ya tidak ada subjeknya. Maka di sini juga nggak ada subjeknya, who without the subject. Sementara which and that sama. That's the difference. Nah, untuk simplify, ya, untuk simplify, teman-teman kalau tadi pahami, ternyata adjective ya dan juga noun clause ya sama-sama adjective clause dan noun clause itu tuh dia punya dua format. Dia bisa konektor subject verb atau konektor langsung verb only. Cuman yang membedakan ya kalau adjektif ini ya dia setelah kata benda. Dia selalu muncul setelah kata benda, dimanapun letak kata bendanya. Mau kata bendanya sebagai subjek, sebagai objek, bisa diikuti adjective clause. Sementara kalau noun clause, ya, ini datangnya setelah apa? Dia datangnya antara sebagai objek atau sebagai subjek. Karena dia menggantikan posisi kata benda. Sementara formasinya sama, cuma dua ini. Either konektor subject verb atau subject verb konektor verb only. Begitu. Is that clear? Bisa dipahami? Saya bisa bertanya? Boleh? Oke. Berarti kalau misalnya adjective clause di awal kalimat itu
itu subjeknya apa? Si konektor itu sendiri. Iya, betul. Contohnya gimana tuh, Sir? Adjective clause di awal kalimat. Gini, Ya, seandainya sorry, ya, konektor sebagai adjective clause. Oke. The man is handsome gitu ya. Ini kalimat sederhananya. Nah, kita mau taruh posisi adjective clause di sini ya. Kita taruh adjective clause. Nah, adjective clause, kalau kita mau taruh adjective clause, berarti kita harus menemukan noun-nya mana yang mau kita kasih penjelas. Noun-nya ini berarti kan the man. Oke, berarti adjective clause-nya bisa ada setelah the man kan. Nah, kalau dia pakai subjek, maka the man whom you love ya is handsome. Oke, the man adalah noun ya, as subject, konektor, subject, verb. Baru ini verb aslinya. Oke, the man whom you love is handsome. Kalau dia tidak ada subjeknya, ya berarti the man-nya itu sendiri yang menjadi subjek sebenarnya. Maka the man who loves you is handsome. The man, noun, as subject, who is connector, loves langsung verb, is adalah verb aslinya. Like this one. Can you understand? Bisa dipahami? Begitu ya. Bisa. Oke, jadi adjective clause kalau dia tidak menggunakan subjek, maka subjeknya itu represent pada dia sendiri sebenarnya. Dia menjelaskan dirinya sendiri gitu. Oke, kalau kita lihat di sini whom you love, ini butuh orang lain untuk menjelaskan the man kan. Sementara kalau who loves you, the man ini menjelaskan dirinya sendiri. Like this one. Oke, that what makes different. Is there any follow-up question? Ada pertanyaan lain atau is that clear? Aman? Miss Ya. Fauzia, please. Iya, Mr. Lang, mau nanya sih ini, Mr. Lang. Kadang aku tuh suka ketuker-tuker yang kayak whom, who, which is penggunaan itu, Mr. Lang. Dan itu kan setahu aku konektor semua kan. Jadi kadang kayak tadi yang whom, who. Nah itu aku kayak, oh iya ini aku lupa loh. Ini kapan penggunaannya gitu. Mungkin boleh, Mr. Lang. Dasarnya dulu who and which awalnya, oke? Kalau who itu untuk human. Kalau which untuk things, untuk benda. Oke. Nah, sementara kalau who digunakan untuk konektor subjek, dia menjadi who doang. Tapi who digunakan untuk konektor yang butuh objek berubah menjadi whom. Oke. Yang butuh subjek lagi berarti dia pakai whom. Contohnya tadi nih, whom harus ada subjeknya lagi. Oke. Nah, kalau which mau pakai subjek nggak pakai subjek atau without subjek ya, ini tetap aja which, nggak ada perubahan. Begitu juga dengan that, nggak ada perubahan. Like that. Is that clear? Paham nggak maksudku? Clear, tapi nanti saya bakal pelajarin lagi sih, Mr. Lang ini. Soalnya saya tengah-tengah tadi. Jadi harus gitu. Pokoknya intinya kalau who itu karena dia menanyakan subjek atau dia menghubungkan subjek, nggak perlu ada subjek setelahnya kalau menggunakan who. Maka ada yang orang Indonesia suka pakai who cares, siapa peduli. Ya, kita nggak perlu subjek lagi, who do you care itu nggak perlu. Tapi kalau whom do you care, kita butuh subjek karena whom menjadi objek, siapa yang kamu pedulikan. Begitu. Jadi gini misalnya ya, berarti kalau whom harus ada setelahnya itu subjeknya. Tapi kalau who itu bisa langsung ke objeknya gitu ya. Nggak harus ada subjeknya gitu maksudnya. Oke, if that's clear, kita coba dalam praktisnya ya. Nah, ini yang kita akan coba kerjakan 10 nomor ya, karena ini udah lumayan asoy. Nah, ininya soalnya with multiple clauses, more multiple clauses. Kita akan coba kerjakan
20 kebanyakan ya. 10 soal. Nah, dengan waktu 30 detik per soal. Started by now.
Time is up. 10 nomor cepat ya kalau kayak gini kan teman-teman, only 30 second per number, dan we have word for 10 nomor. Oke, kita coba nih mulai dari yang pertama, Miss Fauzia. Number 1, what is your answer? My answer is A. Cancels. Oke, kenapa cancels? Soalnya dia udah ngasih kata which, jadi saya pikir langsung aja ke kalimat cancelnya gitu, tanpa perlu ada to sama the-nya. Oke, let's check. Nice. Nah, ini kalau buat teman-teman yang masih belum paham ya, kan ada an antitoxin ya. Kita kalau melihat konektor tinggal sebelumnya tuh apa? Kalau masalah which, what, and then where itu sebelumnya kan antitoxin adalah sebuah noun. Maka dia dijelaskan dengan adjective. Adjective udah ada konektornya, maka di options ketika konektor bisa diikutin subject verb atau langsung verb. Nah, ternyata nggak ada yang subject verb di sini, adanya cuma verb only. So the answer is A. Gitu ya. Itu kalau teman-teman hafal konektornya. Kalau nggak hafal konektornya, ya itu nanti case-nya berbeda lagi. Kedua, kita coba Miss Belinda. B. B. The sun. B atau D? Sorry. B. B. Okay. Let's me check. 1, 2, 3. Oh my goodness, it's mistaken. Tahu kenapa salah, Miss Belinda? Nggak tahu. Oke. Nah, kita lihat proof ini kata apa nih? Proof. Konektor. Yakin proof konektor. Proof adalah verb kan? Oh, saya kira konektor, Mister, sorry. Yang konektor itu provided. Ya, proof kan verb. Nah, kita lihat dari depan. Galileo's observations of the phase of the Venus adalah subjek, maka proof adalah verbnya, ya kan? Nah, setelah verb ada apa? Setelah verb bisa diikuti namanya objek. Objeknya apa? Objeknya adalah noun clause. Nah, noun clause itu konektor subject verb atau konektor plus verb. Di sini sudah ada formnya, verb, berarti kita either butuh konektor only atau konektor with the subject ya. Jadi antara ini atau ini. Nah, karena tidak ada konektor doang, berarti konektor and subject. Ya. So, the answer is D. ada yang jawab C, ada yang jawab E, ada yang jawab alpha. alpha. Oke, the answer is E, karena hanya konektor and the subject. Nice, boleh nih kita ya. Lanjut setelah Miss Belinda, Miss Fah Zahra. Are you there, Miss Fah Zahra? Halo Miss Fah Zahra, Rembani Kuning. Halo? Nggak ada suaranya ya. Kita lanjut ke Miss Kristi Madiani. Number 3. Saya jawab A, Mister. Jawab A. Kenapa? Karena butuh konektor. Oke, butuh konektor ya, simple. Kita cek. Betul ya. Nah, kadang teman-teman dapat bonus kayak gini nih. Ada skin color, subject, ada is determined, verb ya. Maka setelahnya butuh konektor nih pasti gitu ya. Sebenarnya dia not always, tapi kalau kita lihat di sini ada verb semua, ya dia mengandung verb semua, ada verb semua, nggak mungkin nggak ada konektornya. Maka tinggal yang menggunakan konektor. Tapi kalau teman-teman mau lebih detail lagi, melanin adalah sebuah noun, maka dia bisa diikuti dengan adjective clause. Adjective clause itu bisa konektor subject verb atau konektor plus verb. Nah, karena belum ada verbnya, maka either konektor subject verb atau konektor verb itu benar semuanya. Yang jelas cuma ada satu yang mengandung konektor, yaitu
connector, subject, and verb. Human skin and contains. Kayak gitu. Nah, kalau udah sampai di adverb, Miss Fauzia, please. Iya, Mr. Lang, izin tanya, sebenarnya saya baru kepikiran terkait konektor ini tuh, apakah kalau di tengah-tengah kalimat seperti ini perlu koma atau enggak? Karena saya ingat kayak beberapa kalimat tuh kalau saya baca, kadang which aja tuh kalau di tengah-tengah nggak pakai koma, kayak bla bla bla, that juga nggak pakai koma gitu. Nah, jadi sebenarnya itu gimana? Kalau ini kan memakai koma baru which. Itu gimana kalau buat Mr. Lang? Nah, sebenarnya kita pernah belajar tentang apositif. Apositif adalah ketika sebuah noun dijelaskan dengan noun yang lain. Nah, ini called melanin. Melanin adalah sebuah kata benda. Dijelaskan dengan adjective clause, tapi ya dia fungsinya sebagai apositif. Maka diawali dengan koma, di titik, di akhir dengan titik. Which human skin contains in a greater or lesser amounts. Gitu. Bisa aja, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau dia sebagai apositif artinya menjelaskan sebuah kata benda di akhir, bisa kita pakai adjektif boleh, nggak apa-apa. Berarti intinya kalau terkait konektor ini emang nggak ada ketentuan terkait koma-komaan ya, Mr. Lang? Ada ketentuan kalau dia coordinate connector dan adverb connector yang tadi kita pelajari di awal. Adverb connector itu konektornya kalau dia ditaruh di awal maka ditutup dengan koma. Kalau coordinate connector sebelum menggunakan konektor maka dia ada komanya. Tadi yang kita jelaskan. Selain itu noun dan adjektif dia sangat fleksibel. Ya, thank you, Mr. Lang. Oke, nice. Kita lanjut ke Miss Rina. Berarti ini belum tentu Miss Rina karena baru Rina. Miss Rina, please. I choose B for number 4, Mr. Lang. Okay. Environmentalists are earnestly trying to determine what the cause of deterioration. Jawabannya B ya? B or D, Miss Rina? B. Okay, let's check. Oh, sorry. Kenapa tadi jawab B? I choose B for the first time. Oke. Coba kita lihat di sini determine adalah verb kan? Maka dia bisa diikuti dengan object of the verb adalah noun. Ya, noun clause itu sama adjective clause sama fungsinya ada connector subject verb atau connector verb. Maka kira-kira mana jawabannya, Miss Evrina? Maybe D. Oh. Yang D mana konektornya? Sorry, C. Oh, C. Oke, kita cek ya. Nah gini, tuh. Pokoknya adjektif dan noun itu nggak susah. Kita teman-teman tinggal tahu kalau adjektif itu datang setelah noun, kalau noun itu datang setelah verb, ya atau sebelum verb karena dia bisa subjek atau objek kan. Nah rumusnya sama, konektor subjek verb atau konektor verb, tinggal diseleksi aja. Dia pakai konektor subjek verb atau konektor verb. Nggak mungkin ada dua-duanya di pilihan jawabannya. Like that ya, atau simple. Lanjut kita ke nomor 5, Miss Ririn, are you there? Oh ya, Mister. Yes, okay, good. Number 5. Saya pilih B, Mister. B. Ya. Oke, kita cek. Mistaken. Kenapa jawab B tadi? Karena asal aja sih, Mister. Oke, tak bantu. Coba nanti tentukan jawabannya ya. Historical records, karena dia historical records, maka dia sebuah subjek. Oke? Iya. Ada? Nah, terus kemudian were used di sini ada verb. Oke.
Maka Mister. ada subjek, ada verb, tapi di tengah-tengahnya ngeblank nih. Kemungkinannya apa selanjutannya? Hmm, nggak paham, Mister. Gak paham? Oke. Iya. Sekarang kita coba lihat. Setiap subjek butuh verb, ya kan? Iya. Nah, tapi masalahnya di sini verbnya itu udah ada sebelum subjek. Maka nggak mungkin ke sini nih dia kan? Karena di tengahnya bolong, ya kan? Setengahnya Mm-mm. bolong. Maka kita harus melihat were use ini berarti ada subjek lain di sini. Oke? Hmm, Ada subjek lain. Dan subjek yang sini ada verb lain. Nah, karena ada subjek verb yang dua kemungkinannya, maka pasti butuh konektor. Oke? Nah, kalau konektor subjek verb ini ya bisa jadi cuman konektor verb directly. Nah, kira-kira historical record yang langsung ketemu verb mana? yang D. D. Oke, sekarang kita analisa apakah D jawaban yang benar. Betul. Kenapa? Historical record ketemu verbnya suggest. Mhm. Oke, nah terus suggest karena dia butuh dia verb, dia butuh objek. Objeknya noun clause. Nah, noun clause itu bisa konektor subject verb atau konektor plus verb. Di sini konektor ini verb. Ini only like that. Oke, Mister. Sulit. Oke, oke. Mister Lang. Oke, bisa dipahami ya? Oh, Miss Ya. Fauzia, please. Sebenarnya saya benar D juga, karena saya tadi langsung mikirnya historical record terus suggest. Nah, terus saya langsung mikir emang suggest habis itu date gitu, fireworks. Nah, tapi saya itu baru kepikiran pas tadi Mr. Lang bilang kalau fireworks-nya itu sebagai verb. Karena tadi saya mikirnya itu suggest-nya konektor, No. suggest-nya verb, No. date-nya konektor, fireworks-nya Konektor, itu. subject, sorry, I'm mistaken. Nah, Ini itu oke udah nggak jadi. Itu tadi maksud saya. Berarti fireworks-nya subjek atau gimana? Subjek ya? subject. Oke. Subject. Tadi soal misalnya nulisnya verb, jadi saya mikir kok verb sama verb gitu. Oke. Nggak jadi, udah. Subject. That's correct. Sorry ya. Berarti kalau susunannya tadi konektor, subject, verb karena udah ada verb di atas ya. Were used gitu. Thank you, Miss Fauzia. Nah, teman-teman, kalau setiap teman-teman tahu nih di bagian blanknya, sebenarnya tinggal dilihat sebelum blank itu tuh apa. Dan setelah blank apa. Kalau seandainya dia kelihatan kan kalimat itu either konektor subject verb atau konektor subject verb atau subject verb konektor subject verb. Pasti polanya tuh gitu-gitu aja. Maka teman-teman tinggal oh ini udah ada verbnya, oh ini udah ada verbnya. Berarti di tengahnya apa? Kayak gitu. Yang penting teman-teman tahu patternnya aja. Konektor subject verb atau subject verb konektor subject verb. Itu. Nanti kalau be familiar with that, ketika ada bagian rumpang, teman-teman udah tahu, oh ini letaknya konektor, ini letaknya verb. Gitu. Kita lanjut, coba Miss, oke, Mas Yazid, number 6. Okay, the first mention of the cultivation era, number 6, can be found in a Chinese dictionary, which dates about the year 350. Oke, can be found di, betul ya. The first mentions of cultivation tea adalah subject, tinggal butuh verb, can be found. Ini udah ada konektornya di sini. Oke, that's nice. Thank you, Mas Yazid ya. Benar, nomor 6. Kita balik ke awal tadi, semuanya kayaknya sudah dapat experience. Kita balik ke Mas Zuhdi, number 7. Number 7, Mas Zuhdi. Number 7, I choose D, D. which it used to, yes, Mister. Oke, kita cek. Wah, mantap, benar. Kenapa? Long sticky tongue adalah sebuah noun, ya. Maka dia bisa dikasihkan adjective. Nah, problemnya ada dua nih. Mungkin teman-teman antara A atau D, ya. Jawabannya karena adjective ini kan ada konektor subject verb atau konektor derivative verbs. Nah, terus kemudian di sini sudah ada
ya, ada capture, nah ada termits gitu. Nah, kita lihat kalau seandainya yang A, which the use capture and itu menjadi tidak ada subject verbnya, karena which the use capture and itu tuh baru subjek. Ya, the use adalah kegunaan. Oke. Data things, makanya jawabannya adalah konektor subject verb. Diperkuat ternyata dia menggunakan double verb, uses and termits gitu. Nah, seperti yang paralel sebelumnya tak jelaskan, kalau kita mau menggabungkan verbnya, itu bisa teman-teman tulis kayak gini, verb and verb, atau verb, verb seterusnya, terus kemudian and verb. Yang penting semuanya sama. Nah, di sini ini SES, di sini juga SES. Gitu. Kalau verb digandengin, semua verb satu subjek dengan verbnya dua gitu, sebagai paralel, itu bisa, tapi harus sama jenisnya. Nice, Mas Zudi benar. Lanjut kita, Mas Arifin, number 8. What is your answer, Mas Arifin Lubis? Kayaknya sih. Kayaknya sih. Oke, kita cek. I'm so sorry. Jangan salah, ini ada verb, ini ada verb. Oh. Nah, berarti butuh konektor. Which one? D. D. Jawabannya D. Konektornya ditaruh di depan. That the global climate adalah noun as subject, noun clause as subject. That connector, the global climate adalah subject, verbnya ya is. Nah, terus kemudian karena ini semuanya sebagai subjek, maka verbnya has been well documented. Gitu. Oke. Nah, thank you, Mas Arifin. Kita ke 9. Miss Gloria. My answer for number 9 is B. Ini benar kayaknya. Benar. Ya, dollar bills adalah noun, butuh adjective which are sent. Karena dia benda which ya, bukan who ya. Bagus, ini benar Miss Gloria. Mantap. Kita lanjut ke Mas Iqbal, nomor 10. Maybe C. Maybe C. What makes astronomy such a challenging science? Kita cek. Nice, betul. Nah, teman-teman, clue-nya kalau noun clause as subject, ketika ada verb di sini, terus kesananya panjang, itu rata-rata dia adalah noun clause. Gitu. Nah, udah ada verb-nya. Yeah, that the things. Nice. What makes astronomy is that all theory is based on observation that cannot be replicated in controlled environments. Ada yang salah nggak nomor 10 ini? Ada yang bingung nggak nomor 10 ini? Banyak banget nih verbnya gitu. Iya, tadi saya mikirin di is-nya kebanyakan. Terus pokoknya ada that, in. Pokoknya di situ saya sebenarnya nggak bisa ngertiin kalimat intinya itu apa sih sebenarnya gitu, Mr. Lang, nyambunginnya. Gini. Nah, ketika teman-teman punya banyak perpanjangan gini, highlight dulu konektornya. Set. Oke. Such a challenging science is adalah kata kerja, maka that all theory is based on observation di sini adalah object of kata kerja, yaitu noun. Ya, dia kata benda karena dia diposisikan sebagai objek dari kata kerja. That is, ya, noun ini kan rumusnya yang dia nounnya panjang, iya. Karena dia rumusnya konektor, subject, verb. That all theory is based on observation. Nah, observation sebelum that, ke sini ternyata observations adalah sebuah noun.
maka that selanjutnya adalah adjektif. Rumusnya sama, adjektif bisa konektor subject verb atau subject verb atau konektor verb. Konektor langsung plus verb. That cannot be in controlled environment. Sehingga kita bisa coret aja, oh ini udah lengkap. Ini udah lengkap. Coret semua. Oh tinggal ada verbnya. Sehingga verb butuh subject. What is the subject? Noun clause. Gitu. What makes astronomy is noun clause. Begitu ya. Dari 10 teman-teman benar berapa nih? 9. Oke, nice. Nah, teman-teman, emang bit complicated ya. Yang masih dapat 6 ya, kalau udah dapat di atas 7 berarti tinggal diperdalam lagi. Kalau masih di bawah 7 means butuh banyak effort untuk mengenal lebih dalam lagi. Pelajarin, nanti teman-teman kalau ada kendala bisa info saya. Nanti segera tak upload, and then tomorrow morning we can share to you. And I will give you later the personal ini juga ya, personal review juga biar teman-teman biar bisa practice. Finally, I'm so sorry for 10 menit kita kelewatannya. I'm so sorry. Kita lanjut lagi Senin as our last class. Thank you so much. Have a good weekend. Selamat berakhir pekan. Kita ketemu lagi minggu depan sebagai kelas terakhir kita. Sehat selalu semuanya. See you another time. Have a good rest. Selamat beristirahat. Selamat berakhir pekan. Kita tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.